Ribuan tenaga sukarela kesehatan di Kabupaten Bone menggeruduk kantor Dinas Kesehatan di Jalan Jenderal Ahmad Yani pada Senin 13 Januari 2025. Mereka menuntut Dinkes Bone untuk mendata tenaga sukarela di database. Hal tersebut bertujuan untuk membuka kesempatan bagi mereka untuk mengikuti seleksi ujian formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ia mengaku hal tersebut bertujuan untuk membuka peluang bagi mereka yang bisa ikut berkompetisi dalam seleksi P3K. Selain itu, ia juga meminta kepada Dinkes untuk transparansi dalam proses pendataan database. Sebelumnya, ribuan tenaga honorer kesehatan di Kabupaten Bone menggeruduk kantor Dinas Kesehatan di Jalan Jenderal Ahmad Yani pada Senin 13 Januari 2024. Mereka menuntut Dinkes Bone untuk didata di database. Ia berharap Dinkes Bone memperhatikan kesejahteraan pegawai honorer utamanya tenaga kesehatan. Hingga berita ini diterbitkan, ratusan tenaga honorer masih mengepung kantor Dinkes Bone. Kabupaten Bone, kami telah bekerja keras di fasilitas kesehatan, membantu masyarakat dengan penuh pengabdian. Kami hanya menerima kompensasi yang sangat minim, sebesar 50.000 per bulan. Namun, beban kerja kami sama dengan tenaga kesehatan PNS. Kami juga berjaga, kami juga melayani pasien. Jauh kalau ada disiapkan di dalam. Kenapa kami tergerak untuk melakukan kegiatan ini, Puang? Beberapa bulan lalu kami sempat datang di DPR, disambut oleh Komisi 4 dan Komisi 2, yang dimana ketika menyambut kami, orang-orang di DPR itu kaget. Loh, ada tenaga sukarela sebanyak ini di Kabupaten Bone, dan mirisnya itu adalah di instansi kesehatan, di mana tenaga kesehatan ini menjadi garda. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati teman-teman sekalian, para tenaga sukarela kesehatan yang hadir. Tidak ada cowoknya ya? Nah, ini karena terus terang saya melihatnya sejuk karena semua perempuan yang ada di depan. Ya, baik laki-laki maupun perempuan tak terkecuali yang saya mulai muliakan dan saya cintai, saya banggakan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang di Dinas Kesehatan, di rumah sendiri. Adakah di antara kita yang tidak pernah ke sini? Alhamdulillah, selamat datang di rumah sendiri. Ya. Nah, oleh karena itu, karena ini rumah sendiri, saya tadi juga kaget dapat informasi dari Pak Kanit akan datang sejumlah tenaga sukarela. Ya, hari ini kita menerima aspirasi teman-teman sukarela dari Dinas Kesehatan, khususnya yang bertugas di 38 puskesmas, yang pada intinya mereka mempertanyakan nasibnya terkait dengan rekrutmen P3K. Ya, kami sudah sampaikan bahwa untuk saat ini proses penerimaan P3K telah berjalan dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Mereka itu rata-rata tidak masuk dalam persyaratan yang ditentukan. Ya, sehingga mereka berharap ada dua sebenarnya. Yang pertama, apakah masih ada peluang mereka bisa mengikuti seleksi ini? Yang kedua, apakah serta-merta setelah berlakunya undang-undang pembatasan bahwa non-ASN tidak boleh lagi di 2025, apakah itu otomatis berlaku bagi mereka? Inilah yang menjadi tuntutan mereka. Untuk itu kami menyampaikan kepada perwakilan tadi semuanya bahwa insya Allah kami akan komunikasikan dengan pimpinan seperti apa penyelesaiannya. Karena kami berharap ya penyelesaian tenaga non ASN, tenaga sukarela yang ada di puskesmas kami itu bisa berjalan dengan tertib tanpa ada hal-hal yang kita tidak inginkan. Berkaitan dengan intimidasi apa langkah ini sendiri?
saya kan pastikan bahwa insya Allah semua pimpinan UPT tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Berapa Apalagi total kalau anu? berkaitan hari ini. Total tenaga non-ASN. Kalau di data kami total tenaga sukarela ya yang Iya, tidak masuk dalam pangkalan database itu sekitar 319 orang. 315 orang. 319. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.